Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudari setanah air, selamat Hari Kesehatan Nasional. Setelah kemarin kita menyadari bahwa siapapun dapat menjadi pahlawan dan inspirasi selama pandemi, kita jadikan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 ini sebagai rasa syukur yang luar biasa, terutama di Jumat yang penuh berkah ini. Indonesia telah berhasil menekan laju kenaikan kasus COVID-19. Maka, mari kita jadikan hari ini momentum penyemangat, khususnya penggiat sektor kesehatan, untuk terus mengabdi dan berkarya bagi Indonesia agar kita terus bangkit dari keterpurukan masa gawat darurat yang lalu. Masih teringat betul bulan Juli, di mana kita lebih sering mengucapkan bela sungkawa dibandingkan dengan masa lainnya dalam beberapa tahun belakangan. Tema Hari Kesehatan Nasional, yakni Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku, juga kita maknai sebagai tujuan dari kerja keras bersama kita selama ini, mengakhiri pandemi sesegera mungkin. Pada hari yang baik ini juga ada baiknya kita kembali mengingat sebentar, mengambil waktu untuk refleksi dan mengevaluasi apa yang terjadi dan apa yang telah kita capai. Saya pribadi sempat merenung dan mensyukuri hari ini dengan mendengar kisah-kisah inspiratif. Seperti contohnya, kerja keras Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar yang pernah merawat ribuan orang. Tapi hari ini, merawat tidak lebih dari 10 orang. Upaya bersama manajemen rumah sakit, pemerintah Provinsi Jawa Timur, Satgas Penanganan COVID-19 di BNPB, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan bahkan elemen kampung tangguh membantu rumah sakit rujukan ini melalui masa-masa kritis dengan menekan sebanyak mungkin korban. Pepatah asing berkata, "Desperate times call for desperate measures." Pada masa genting, perlu tindakan penting. Rumah sakit Saiful Anwar tersebut mengubah sebuah gedung yang disebut pavilion, yang sebelumnya menjadi entitas yang mendatangkan banyak sumber dana dan daya untuk manajemen rumah sakit, sebagai tempat pelayanan terpadu COVID-19. Menurut manajemen rumah sakit yang dipimpin Dr. Kohar Hari Santoso SPAN KICKP, itulah prinsip isolated and contained, isolasi dan bendung penularan, yang kemudian diterjemahkan oleh manajemen ke dalam bentuk Hospital Disaster and Pandemic Plan, sebuah dokumen kesiapsiagaan yang menjadi rujukan penanganan COVID-19 di rumah sakit tersebut. Keputusan yang tidak mudah, namun terbukti banyak menyelamatkan nyawa. Keputusan yang cepat, yang terbukti tepat. Time saving means life saving. Menurut pimpinan RRSA yang baru-baru ini menceritakan kisah mereka, pada masa-masa yang lebih membaik ini, instalasi tersebut akan difungsikan sebagai pelayanan terpusat bagi penyakit menular lainnya. Sekali lagi, pandemi memberikan hikmah agar kita membangun resiliensi, ketahanan, kesehatan lebih tangguh dari sebelumnya. Dan ketangguhan juga dipertontonkan oleh warga RW 12 Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Ketua RW Bapak Dodi Haryanto menceritakan kepada kami betapa menjadi kampung tangguh yang diberdayakan oleh Polda Jatim dan Kodam Brawijaya membuka akses dan jejaring komunikasi ke berbagai pihak. Sehingga pada saat puncak kasus terjadi di bulan Juli 2021 yang lalu, pimpinan RW mudah mengakses ambulans, rumah sakit, bahkan informasi dan berita-berita akurat dari pemerintah pusat. Saat ini, ketangguhan warga diwujudkan dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun berdasarkan prinsip gotong royong dan kekompakan warga. Perjuangan kampung tangguh dan pelayanan rumah sakit yang direformasi menjadi sangat cepat dan tanggap kepada pasien dan keluarga
dialami sendiri oleh Bapak Sukarman, seorang penyintas COVID-19 yang berusia 66 tahun yang menempuh masa-masa kritis pada bulan Juli yang lalu dengan penuh kenangan berwarna, duka dan suka. Sebagai pria usia lanjut yang tinggal sendiri karena anak-anaknya merantau, Bapak Sukarman ini dibantu oleh banyak tangan, warga, tenaga kesehatan, dinas kesehatan, serta kenalan dan kerabat dekat. Pelayanan rumah sakit yang berfokus pada kenyamanan dan keselamatan pasien bahkan masih dirasakan oleh Bapak yang saat ini masih menempuh terapi untuk menghadapi sindroma pasca COVID atau long COVID melalui pelayanan telemedicine. Setelah pasien sehat, rumah sakit tumbuh dengan menyediakan jasa berteknologi tinggi yang mengurangi mobilitas dan kontak. Bapak Ibu sekalian, sehat negeriku dan tumbuh Indonesiaku juga ditunjukkan oleh warga Blitar. Kota pertama yang meraih PPKM level 1 dan menguji cobakan adaptasi kebiasaan baru dengan pembukaan bertahap kegiatan masyarakat sejak Oktober kemarin. Selain solidaritas masyarakat yang diperlihatkan dengan saling membantu dan menaati prokes serta peraturan PPKM darurat, seperti menurunkan mobilitas sampai dengan 30%. Blitar kini menggencarkan vaksinasi door-to-door, menjemput bola bagi masyarakat yang masih belum mendapatkan akses vaksin COVID-19. Kepala Staf Kepresidenan menyatakan, Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko di Blitar hari Kamis tanggal 11 November kemarin bahwa pemerintah sekarang tumbuhkan kesadaran agar tangani wabah COVID-19 dari titik sekecil apapun sebelum menjadi besar. Selesaikan sebelum menyebar dengan cepat. Dalam bahasa Pak Muldoko adalah kalau kita memadamkan api, itu saat apinya kecil, bereskan, jangan beri kesempatan sampai dia membesar. Bapak Ibu sekalian, pesan Pak Muldoko inilah yang harus kita hayati untuk mencegah gelombang ketiga. Maka, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak dan jauhi kerumunan, selektif dalam bermobilitas, dan segera vaksin lengkap. Daftar, antar temani mereka yang belum divaksin COVID-19. Pemerintah menegaskan untuk mempercepat proses vaksinasi, terutama bagi lansia. Perluasan sentra vaksinasi, pemanfaatan vaksin keliling, vaksinasi door-to-door, dan kampanye melalui media menjadi solusi yang harus diadopsi semua provinsi saat ini. Sudah lebih dari 215 juta dosis vaksin ini disuntikan ke lengan orang Indonesia. Maka tidak perlu lagi ada keraguan terhadap vaksin yang ada, dan tidak perlu memilih-milih merek vaksin. Gunakanlah vaksin yang tersedia terlebih dahulu saat ini. Pemerintah menjamin semua vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Selama prokes masih disiplin dan cakupan vaksinasi tinggi, kita bisa bersama mendukung Kementerian Kesehatan yang saat ini tengah bersiap melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada 6 bidang, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tadi pagi menyampaikan bahwa Indonesia sebagai Presiden G20 akan menunjukkan bahwa transformasi sistem kesehatan bisa dimulai di Indonesia. Dan dari Indonesia, kita ikut mengubah sistem kesehatan global untuk memastikan anak cucu kita akan jauh lebih siap untuk menghadapi kemungkinan munculnya wabah atau pandemi di masa yang akan datang. Mari kita bersama sehatkan negeri, kawal pertumbuhan bangsa. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tidak
euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.